Ini cukup ditambahin lagi bahan-bahan organik. Ini media tanam khusus pembibitan. Jadi semua bibit yang saya tanam yang buat dijual itu menggunakan media tanam ini. Si media tanam yang saya pakai buat nanam stroberi ini di awal penanamannya emang nggak pakai kohe teman-teman, jadi cuman sekam mentah, sekam bakar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa ya? Tanggal 19 atau tanggal 20. Pokoknya hari ini hari Rabu, bulan Desember tahun 2023. Nah teman-teman, di video kali ini saya ada di Cipatat, di samping rumahnya Bapak. Nah saya udah janji mau liatin pohon nangka yang sudah dikerat dan sampai hari ini masih mengeluarkan buah nangka. Ini teman-teman buah nangkanya. Ini udah berapa tahun ya? Pokoknya sampai sekarang si buahnya nggak berhenti berbuah. Nah di kerat itu seperti apa saya liatin ya teman-teman. Ini bekas keratannya. Yang ini nih, tuh udah numbuh lagi kulitnya. Mau ngapain dek? Ini bocah mau ngambil nangka. Ya nggak bisa tuh dek, harus pakai pisau. Lanjut lagi teman-teman. Ini bekas keratannya juga tuh. Jadi dulu itu pas ngerat itu baru satu batang teman-teman, satu cabang. Nah pas dicoba berhasil, langsunglah semua cabangnya saya kerat teman-teman, dan semua cabang yang dikeratnya itu mengeluarkan buah. Itu di atas masih ada. Ini sisa-sisa panen teman-teman. Yang gede-gedenya udah pernah saya petik dibawa ke Bandung juga. Itu banyak cangkokan-cangkokan. Jadi banyak juga yang minat mau nanam nangka ini. Karena selain buahnya yang manis, jadi manisnya itu nggak terlalu manis banget. Enak pokoknya, pas di lidah, pas di mulut, pas dikunyah enak banget. Terus si warna buah nangkanya, si warna daging nangkanya itu berwarna oranye. Apa dek? Apa? Nemu apa? Iya teman-teman, pokoknya dikerat itu kayak mencangkok, tapi si batangnya nggak dikerik. Kalau mencangkok itu dikerik, kalau ini enggak. Tuh ini cuman sekitar 2 cm dan udah tumbuh kulit lagi teman-teman. Ini udah matang? Belum. Kalau ciri-ciri yang matangnya tuh bunyi pluk 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 kalau dipukul. Ini Ya mau matang teman-teman, tapi nanti mending matang di pohon dedek. Ini bocah pengen ngambil nangka. Jadi kalau teman-teman punya pohon buah apa aja, mau nangka, mau mangga, mau pete, pokoknya pohon yang berbuah, yang susah berbuah, terus-terusan buah yang kecil-kecilnya rontok atau bunganya rontok, dicoba cara dikerat, dilukai batang si tanaman buahnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nih dulu iseng-iseng tapi ternyata menghasilkan. Yang tadinya pohonnya mau ditebang sama bapak, akhirnya nggak jadi karena berbuah. Nah teman-teman, udah ada pertanyaan yang masuk lagi nih. Waktu di minggu-minggu kemarin setelah pada nonton video dari keluarga Asoy yang minggu yang lalu itu, banyak pertanyaan lagi yang masuk. Banyak yang bingung dengan media tanam yang saya pakai. Waktu di video sebelumnya itu saya jelasin media tanam untuk menanam stroberi itu nggak pakai kohe, dan terus ada pertanyaan, terus dikasih kohenya kapan bun? Jadi dikasih kohenya itu pas 2 minggu setelah ditanam. Kalau saya pakainya kompos Asoy sama Eco Enzim. Jadi pas 2 minggu ditanam dikasihlah kompos Asoy sebanyak 1 jumput aja. Dan stroberi yang saya tanam di kebun atap rumah itu baru 2 kali dikasih kompos Asoy dan 2 kali disemprot Eco Enzim. Nah untuk dosis Eco Enzimnya udah ada ya di video sebelumnya teman-teman, bisa dilihat lagi. Eco Enzim sama kompos Asoy itu awet kalau teman-teman pakai. Teman-teman bisa bikin, ada tutorialnya.
tutorial bikin eco enzim, terus bahan-bahan untuk membuat kompos asoy. Di scroll ke bawah cari judulnya, teman-teman bisa ditonton. Nah, untuk media tanam itu sendiri teman-teman bisa dibuka lagi episode 49. Nanti saya simpen link videonya di deskripsi video. Jadi teman-teman mau bikin media tanam atau media semai bisa ditonton dulu video episode 49. Nah, untuk video cara menanam bibit supaya teman-teman berhasil nanam bibit yang dibeli online-nya bisa teman-teman tonton episode 46. Nah, kita lanjut lagi ya. Hari ini saya mau liatin lagi media tanam yang suka saya pakai, dan itu bikin media tanamnya campurannya nggak ada kohenya. Masih banyak teman-teman yang bingung. Nanti saya liatin lagi, sekalian saya mau pindah tanam buah naga. Teman-teman disimak terus videonya. Ini kasihan buah naganya teman-teman. Bukan buah naganya tapi hasil stekan buah naga. Nih udah beberapa bulan yang lalu saya stek dan alhamdulillah pada berhasil nih. Ini rencananya saya mau pindah tanam pakai media tanam tanpa campuran kohe. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman punya tanaman terus teman-teman nggak punya media tanam yang subur, teman-teman bisa pakai cukup tanah sama sekam aja. Boleh sekam mentah atau sekam bakar, jangan takut pakai sekam mentah. Di video sebelumnya saya udah jelasin, udah liatin juga kalau pakai sekam mentah itu enggak bikin tanaman jadi busuk juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya mau pindah tanam. Ini banyak buah naga. Di si jintan-jintan juga banyak, belum keurus karena baru sempat kesini. Tapi sebelum pindah tanam ini, saya mau kasih lihat dulu si indukan dari stek batang-batang buah naga ini. Dulu asalnya dari mana? Teman-teman ikutin saya ke semak-semak, semoga nggak ada ulat, nggak ada ular. Nah ini nih teman-teman ya, dulu indukannya ini nih. Ini tadinya di atas ditanam di dalam sebuah pot. Tuh masih ada yang di dalam di sebuah pot ya. Ini tapi sama emak dipindahin ke bawah. Dulu ini bibitnya saya beli online. Jadi dulu beli stek batangnya doang teman-teman. Beli 10 ditanam di sini. Terus udah ketahuan si buah naganya warnanya merah. Akhirnya saya bibitin sendiri. Nih ada ternyata sisa satu yang masih berbunga, bakal bunga. Ini jenis merah, jadi dulu saya beli online, terus saya bibitin sendiri, stek-stek batang sendiri, dan alhamdulillah bisa tumbuh teman-teman. Gampang nanam buah naga. Di video yang lalu-lalu juga saya pernah liatin teman-teman cara buat steknya menggunakan lidah buaya. Teman-teman mau stek-stek apapun bisa pakai lidah buaya atau enggak pakai bawang atau rendaman kulit bawang bisa teman-teman. Ya sayang banget nih udah dipindahin ke bawah. Tadinya di atas banyak, ada 3, ini sisa 1. Memang sudah berbuah semuanya teman-teman, dan buahnya warna merah. Lanjut kita pindah tanam ya. Sekalian saya liatin lagi media tanam yang saya pakai buat pembibitan. Teman-teman ikutin saya lagi. Teman-teman ini sekam mentahnya ada di dalam, susah ngambilnya karena di kandang kelinci. Jadi saya mau nanam pakai media semai racikan keluarga asoy aja kayaknya teman-teman ya. Maaf ya, nanti kita lihat aja media tanam khusus pembibitan kalau saya udah pulang ke Bandung. Kita lihat di kebun atap rumah masih ada stoknya. Ini penampakan media semai racikan keluarga asoy. Tuh, stoknya banyak. Ini teman-teman ada yang mau beli juga, sekalian saya mau bawa media semainya ke Bandung, nanti dipaketin. Dan ini mau saya pakai buat nanam buah naga. Emang bisa pakai media semai nanam buah naga? Bisa teman-teman, udah pernah saya coba. Dan buah naga yang itu yang saya stek
itu hampir semuanya menggunakan sekam bakar aja. Nah, selain sekam mentah yang biasa saya pakai, sekam bakar juga biasa saya pakai buat ngetek tanaman. Kalau teman-teman nggak punya media semai, bisa menggunakan sekam bakar aja. Nggak percaya, cobain aja. Ini tuh mau pindahin semuanya karena ada yang udah beli juga si bibit buah naganya yang mau saya bawa ke Bandung. Cuman 3, ada yang beli Ibu Hayati di Cibenying, sekalian nanti kirimin sama bibit-bibit yang lain. Ini teman-teman gak kuat, banyak nyamuk, jadi 3 aja yang mau saya pindah tanam pakai media semai racikan keluarga Asoy. Nanti saya liatin ke teman-teman. Saya mau lanjutin dulu ya, ini mau dibawa ke Bandung. Kita lanjut lagi, kita ketemu lagi di atap rumah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Sekarang hari Jumat, alhamdulillah udah nyampe di Bandung. Kemarin itu kejar-kejaran, kemarin itu waktu hari Rabu itu ke Cipatatnya teman-teman. Jadi kalau di SD tempat sekolah anak saya itu dipercepat dibagi rapotnya, harusnya hari Jumat dipercepat jadi hari Kamis. Alhasil kemarin ke Cipatat itu cuman ngurusin surat pindah aja teman-teman. Nah lanjut, saya mau jawab lagi pertanyaan dari teman-teman nih. Ada yang nanyain soal media tanam bekas, punya media tanam bekas banyak tapi masih ragu buat make lagi, buat dijadiin lagi media tanam, si media tanam bekasnya. Terus nanti saya mau liatin ya media khusus pembibitan ala keluarga Asoy. Ini sebelum lanjut, tapi kayaknya nggak bakalan dilanjut hari ini teman-teman. Ini cuma mau petik stroberi aja hari ini. Nih datang ke atap rumah, tahu-tahu stroberinya ada yang merah. Wow, petik deh. Di kebun atap rumah ini ada 2 jenis stroberi, jadi ada mencir sama si California. Dulu waktu saya jual pertama kali bibit stroberi itu stroberi jenis California. Jadi teman-teman yang pernah beli bibit dari keluarga Asoy zaman dulu-dulu itu jenis stroberinya California. Mungkin buahnya nggak terlalu besar teman-teman, beda sama si mencir. Dan itu masih putih sayang. Makan. Bismillah. Nih yang merah yang ini. Ntar saya petikin ya teman-teman. Stroberi yang California. Kalau nggak salah itu jenisnya California. Kalau ini jenis mencir. Tuh, stroberi yang emang bisa ditanam di dataran rendah. Kalau teman-teman tanya, di Bandung kan dingin, kalau di tempat saya enggak teman-teman, karena ini Bandung kota. Kalau Bandung daerah Lembang, Ciwidey, daerah Dago itu masih lumayan agak dingin. Kalau di daerah Buah Batu, di daerah saya udah enggak dingin teman-teman, udah enggak sedingin Lembang sama Ciwidey. Lanjut lagi deh, petik lagi. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman, berkebunnya insya Allah besok. Hari ini saya mau kirim dulu paket ke teman-teman yang udah order, yang udah transfer juga. Dimakan lagi dek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ntar mama petikin satu lagi, stroberinya ada. Nah, kalau ini jenis California. Kecil banget ya. Sisa 2 polybag. Buahnya kecil-kecil. Nih dedek. Wow. Kita sambung lagi, kita lanjut lagi videonya besok insya Allah teman-teman. Bilang bye teman-teman rumah. Dah. Muah. Muah. Dah, muah. Bilang ini dulu, bilang bye bye, bilang dah dulu ke teman-teman mama. Bye bye. Wah. Hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023. Nah saya mau lanjut lagi teman-teman, saya udah siapin media pot
buat saya meracik lagi ulang media tanam bekas. Nah, ini pertanyaannya dari Bunda Iis Ahum yang tinggalnya di Bunga Bakung, Bandung. Ini langganan yang sering sekali beli bibit dari keluarga Asoy. Bu Iis Ahum itu bingung media tanam bekas itu bisa lagi dipakai apa enggak. Nah, kalau bisa lagi dipakai, caranya kayak gimana bikin si media tanamnya bisa tumbuh subur. Maksudnya bikin media tanamnya jadi subur lagi, teman-teman. Nah, pasti banyak teman-teman yang punya media tanam bekas yang bingung juga cara pakainya kayak gimana lagi. Jangan sampai media tanam bekas yang baru dicabut tanamannya, teman-teman langsung pakai buat nanam ulang tanaman baru. Sebenarnya saya pernah bikin tutorialnya, kalau nggak salah itu dengan cara dianginkan dulu si media tanamnya atau dijemur dulu. Nah, itu baru ditambahin lagi bahan-bahan organik, disimpan beberapa minggu baru bisa dipakai lagi. Nah, kalau untuk tutorial kali ini, teman-teman, saya menggunakan media pot. Kenapa? Karena nggak semua dari teman-teman kebunnya itu luas. Kalau untuk ngejemur susah juga, kayak kebun saya. Susah mau dijemurnya di mana, orang kebunnya seuprit. Ini bekas ditanami bayam Brazil, masih ada akar-akarnya. Ini karena media khusus pembibitan jadi kebanyakan sekam mentah. Tuh, akar-akarnya masih nempel. Tuh, akar-akarnya masih terlihat. Ini media tanam bekas nanam selada yang kebanyakan sama sekam mentah semua isinya. Ini akar-akarnya. Karena udah banyak sekam mentah jadi nggak usah ditambahin lagi sekam mentah. Masih ada tanahnya juga. Ini cukup ditambahin lagi bahan-bahan organik. Saya mau tambahin sekam bakar sama kompos Asoy, tapi bukan kompos Asoy yang campurannya 50% kohe ya. Kompos biasa, teman-teman. Ini saya taburin aja kompos kayak gini. Taburin lagi sekam bakar. Ini boleh diaduk atau dibiarin kayak gini aja, teman-teman. Ini cukup disiram air aja setiap hari. Mau kepanasan, kehujanan boleh. Ada dolomit, teman-teman, bisa dicampur lagi kapur dolomit. Dan ini disimpan selama 1 bulan, teman-teman, baru bisa dipakai lagi. Kalau saya seperti itu. Nah, cuman seperti ini, teman-teman. Sebenarnya simpel, tinggal tambahin lagi bahan-bahan organik. Kalau teman-teman nggak punya kompos Asoy, teman-teman bisa pakai kohe murni, sama aja. Mau ditambahin EcoNG disemprotin atau dikocor setiap minggunya juga boleh, teman-teman, itu lebih bagus. Jadi jangan ragu lagi buat pakai media tanam bekas. Nah, ada satu lagi nih, media tanam bekas tanaman yang layu fusarium. Nah, itu kayak gimana? Apa sih media tanamnya bisa dipakai untuk lagi nanam tanaman? Jawabannya bisa, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Ini bekas media tanam yang tanamannya kena layu fusarium. Nih, si kale yang kena layu fusarium. Dan si tanamannya tumbuh subur-subur aja, teman-teman. Ini karena apa? Karena media tanamnya saya kasih humus daun bambu. Di humus daun bambu ada jamur trichodermanya. Nah, jadi jangan takut menggunakan media tanam yang bekas layu fusarium. Teman-teman bisa dipilih-pilih lagi sekiranya tanaman yang umurnya nggak panjang. Nah, jadi jangan takut lagi menggunakan media tanam bekas layu fusarium. Tambahin lagi media tanam organik, jamur trichoderma, kayak saya pakai humus daun bambu. Insya Allah kok tanamannya bisa tumbuh, nggak bikin layu fusarium juga. Ini contohnya, teman-teman. Ini baru saya pakai media tanam yang layu fusarium itu buat tanam selada,
buat nanam daun bawang gaji. Itu daun bawang gaji yang di episode 40 media tanamnya menggunakan media tanam juga yang campurannya bekas layu fusarium juga teman-teman, dan alhamdulillah aman-aman aja teman-teman. Asal ditambahin lagi bahan-bahan organik, jamur-jamur yang membantu media tanamnya menjadi normal lagi. Tapi saya belum pernah nyoba buat nanam kale, si media tanam bekas layu fusarium ini, karena kale itu umurnya kan lumayan agak lama, bisa lebih 1 tahun. Takut-takutnya ikutan busuk batang. Nanti mungkin ya saya uji coba dulu, kalau misalkan ternyata nggak apa-apa ya bisa dicoba. Oke teman-teman, semoga jelas penjelasan simpel dari saya. Jadi media tanam bekasnya bisa dipakai buat nanam kembali tanaman, insya Allah tumbuh subur. Kale yang saya tanam waktu saya pindah lagi ke kebun atap rumah itu semuanya menggunakan media tanam bekas. Hampir semua tanaman yang saya tanam lagi waktu di awal-awal saya pindah lagi ke kebun atap rumah itu menggunakan media tanam bekas. Jadi jangan ragu-ragu lagi pakai media tanam bekas. Cukup ditambahin lagi bahan-bahan organik, insya Allah media tanamnya bisa tumbuh subur lagi. Nah, saya mau lanjut, mau liatin media khusus pembibitan dari keluarga Asoy. Teman-teman disimak videonya, jangan sampai gagal paham ya. Ini media tanam khusus pembibitan. Jadi semua bibit yang saya tanam yang buat dijual itu menggunakan media tanam ini, yang komposisinya emang kebanyakan sekam mentah. Ini ada sekam bakarnya, ada tanah lembangnya, ada dolomitnya juga. Nah, jangan sampai teman-teman salah paham. Teman-teman menggunakan media ini, racikan ini di kebunnya, nanti teman-teman bisa capek buat nyiram. Kenapa saya menggunakan media pembibitan menggunakan kebanyakan sekam mentahnya seperti ini, supaya nanti pas proses pengurangan media tanam akarnya nggak rusak. Jadi memudahkan saya buat misahin antara media tanam sama akar bibitnya. Nah, jangan sampai gagal paham teman-teman ngikutin di rumahnya, karena ada yang ngikutin menggunakan media pembibitan ini. Jadi teman-teman pakai banyak sekam mentah buat nanam tanaman. Apa menggunakan media ini bisa buat nanam tanaman? Jawabannya bisa teman-teman. Ini ada teman-teman yang ngikutin loh, di kebunnya menggunakan kebanyakan sekam mentah. Alhasil jadi kecapean buat nyiram tanamannya. Jadi jangan sampai salah paham ya teman-teman ya. Media ini saya pakai cuma buat untuk pembibitan. Kalaupun saya nanam tanaman di kebun saya ini tetap menggunakan media yang komposisinya saya jelasin di episode 49. Nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Nah, ada pertanyaan nih dari teman-teman. Di video sebelumnya itu saya jelasin kalau media tanam yang saya pakai buat nanam stroberi, kita lihat tanaman stroberinya ya. Si media tanam yang saya pakai buat nanam stroberi ini di awal penanamannya emang nggak pakai kohe teman-teman, jadi cuman sekam mentah, sekam bakar, sama satu lagi apa, tanah lembang teman-teman. Nah, ini kohenya saya skip. Jadi setiap kali saya nanam tanaman, kalau nggak punya media tanam yang subur, dalam artian si media tanamnya udah difermentasi, udah dikasih kohe, saya pakai ini aja teman-teman, tanah sama sekam aja. Itu kedua bahan itu udah cukup, udah bisa buat nanam tanaman. Nah, yang bikin bingung mungkin ini ada yang nanya,
Terus kohenya dikasihnya kapan Bunda? Jadi si kohenya saya kasih 2 minggu setelah penanaman bibit stroberi ini. Kohenya juga nggak banyak-banyak teman-teman, cuman 1 jumput. Kalau saya pakainya kompos asoy sama eco enzim. Jadi tanaman stroberi yang saya tanam di kebun atap rumah ini baru 2 kali saya pakai kompos asoy sama 2 kali saya semprot eco enzim. Nah, semoga memberikan penjelasan yang bisa dimengerti sama teman-teman ya, masalah si kohenya dikasihnya kapan. Jadi media tanam ini enggak terlalu banyak menggunakan kohe. Jadi kalau saya nggak seperti teman-teman yang lain yang biasa menggunakan satu bagian untuk media tanamnya. Nah, saya ingetin lagi untuk meracik media tanam, komposisinya ada di episode 49. Nih hasilnya nyata, nih buktinya tanpa menggunakan kohe atau cukup menggunakan tanah sama sekam aja si tanaman tumbuh subur. Yang penting apa teman-teman? Kelembabannya terjaga. Jadi si pH tanahnya normal. Ini jenis stroberi yang cocok ditanam di dataran rendah. Namanya si stroberi mencir. Dulu asal muasalnya saya bawa dari Ciwidey. Ciwidey itu emang terkenal dengan stroberi jenis mencir yang bisa ditanam di dataran rendah dengan kualitas tanaman buahnya lumayan cukup besar, keras, dan si tanamannya tahan terserang hama. Teman-teman ini bisa lihat ya, stroberi organik tanpa disemprot pestisida, tanpa pupuk kimia. Media tanamnya tanah sama sekam aja, tumbuh subur kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru mau berkebun, yang masih pusing dengan media tanam, cukup tanah sama sekam aja, itu bisa langsung ditanami tanaman. Semoga teman-teman yang baru mulai belajar berkebun semangat berkebunnya ya. Kerasa udah di penghujung tahun 2023. Saya mau ucapin dulu selamat Natal buat teman-teman yang merayakannya, dan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru 2024 apa yang dicita-citakan teman-teman bisa terkabul dan lebih baik pokoknya dari tahun sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, saya mau minta maaf buat teman-teman yang lebih menyukai saya berkebun di kebun atap rumah. Maaf banget harus pindah. Kali ini beneran pindah ke Cipatat. Insya Allah mungkin gak bakalan balik lagi berkebun di atap rumah ini, karena di Cipatat saya mau lebih fokus lagi di dunia pembibitan. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat saya ngebibitin secara langsung, bisa ngelihat juga tanaman yang saya jual di toko keluarga Asoy apa aja. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar berkebun secara organik. Insya Allah di next video itu masih berkebun di atap rumah. Jadi di next video itu video terakhir saya berkebun di atap rumah. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Dah teman-teman semua.